Ni hao, how are you guys? My name is Widya Yulianti. Sehubungan dengan tugas dari sekolahku, kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari routing. By the way, sorry for the noise. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing, seperti dalam jaringan WAN, kita sering mengenal yang namanya TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. TCP/IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerima paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem, sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data, dapat dipecahkan dengan baik. Halo, perkenalkan nama saya Nilam Nur Cahya. Di sini saya akan menerangkan sebuah pengertian router. Router adalah sebuah alat yang mengirim paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Jadi di sini router adalah alatnya, sedangkan routing adalah proses yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Jadi di sini proses routing terjadi pada lapisan 3 atau layer network dalam standar lapisan OSI Open System Interconnection. Perkenalkan, nama saya Uti Nurhidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama router. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing atau routing table. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Perkenalkan, nama saya Taha Nisuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Terdapat macam-macam routing protokol yang dapat digunakan untuk melakukan routing dinamik. Jadi, dinamik routing protokol itu terbagi menjadi dua, yaitu interior gateway protokol atau disebut juga IGP, dan exterior gateway protokol atau disebut juga EGP. Default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuannya tertentu tetapi tidak dapat di routing tabel router yang disinggahi. Default route digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Bridging adalah sebuah teknik untuk menggabungkan beberapa interface router menjadi satu segmen jaringan. Jika menerapkan teknik bridge ini, nantinya cara kerja router bisa diibaratkan seperti switch. Lanjut, pengertian VLSM atau Variable Length Subnet Max Less. VLSM atau Variable Length Subnet Max adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Metrik router adalah metrik yang digunakan oleh router untuk membuat keputusan perouteran. Semakin kecil nilai metrik, maka akan memiliki jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah 1. Hop count.
Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilakukan paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai satu hop 2 bandwidth. Bandwidth menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Distance atau AD pada routing IP. Administrative distance atau AD adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance adalah kriteria pertama yang digunakan oleh router untuk menentukan routing protokol yang harus dijalankan. Jika terdapat dua routing protokol yang menyediakan jalur untuk tujuan yang sama, jika source address untuk IGRP hilang atau tidak dikenal, maka routing akan memilih atau menjalankan routing OSPF sampai IGRP aktif kembali.